Pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah kepada sekutu. Tentara dan Angkatan Laut Jepang masih berkuasa di Indonesia karena Jepang telah berjanji akan mengembalikan kekuasaan di Indonesia ke tangan sekutu. Sultan Syahrir, Wikana, Darwish, dan Sairul Soleh mendengar kabar ini melalui radio BBC. Setelah mendengar kabar desas-desus Jepang bakal bertekuk lutut, golongan muda mendesak golongan tua untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Wah, setelah mendengar berita tersebut, kita harus segera mendesak golongan tua agar segera memproklamasikan Indonesia. Saya setuju dengan Bung Sultan, karena tidak mungkin Jepang akan memberikan kemerdekaannya kepada kita sedangkan mereka sendiri dalam keadaan genting seperti ini. Bagaimana kalau kita sekarang mengunjungi kediaman Bung Karno dan Bung Hatta, lalu kita sembunyikan di tempat yang aman? Saya setuju dengan Bung Darwis. Tapi siapa yang mengunjungi Bung Karno dan Bung Hatta? Bagaimana kalau saya, Bung Wikana, dan Anda yang mengunjungi kediaman Bung Karno dan Bung Hatta? Ya, saya setuju. Ya, saya setuju. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Bung. Waalaikumsalam. Oh, Anda Bung Wikana, ada apa datang pagi-pagi kemari? Apakah Anda sudah mendengar berita tentang kekalahan Jepang terhadap sekutu? Oh, saya sudah mendengar berita tersebut. Jadi, apa maksud kedatangan Bung kemari? Jadi begini, Bung. Ini adalah kesempatan yang bagus untuk kita manfaatkan untuk melaksanakan proklamasi. Karena Jepang tidak mungkin memberikan proklamasi kepada kita, sedangkan mereka sendiri dalam keadaan genting seperti ini. Jadi ayolah kita laksanakan proklamasi. Tapi apakah Bung Soekarno sudah mendengar berita tersebut dan mau memproklamasikan kemerdekaan kita? Kami sudah memberitahu Soekarno dan Soekarno setuju dengan rencana ini. Baiklah, kalau begitu saya akan siap-siap terlebih dahulu. Baiklah, Bung. Sambil menunggu Anda bersiap, kami akan menjemput Soekarno terlebih dahulu. Baiklah, kalau begitu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih. Oke. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Bung. Waalaikumsalam. Ada apa ya? Apakah ada masalah? Jadi begini, Bung. Kami sedang terdesak dengan Jepang. Kita harus segera melaksanakan proklamasi sebelum semuanya terlambat. Lalu, apa yang harus kita lakukan saat ini? Sudahlah, ikutlah dengan kami ke tempat yang aman, karena Bung Hatta pun sudah menunggu di sana. Baiklah, saya akan mengambil barang terlebih dahulu. Baiklah, saya akan menunggu di luar. Sudah siap semuanya, Bu? Sudah. Mari kita berangkat. Akhirnya, pada tanggal 16 Agustus, dini hari, Soekarno beserta Fatmawati dan Muhammad Hatta ikut dengan golongan pemuda ke Rengas Dengklok. Di Rengas Dengklok, mereka dibawa ke rumah salah satu pengusaha Cina yang bernama Di Jiao Qixiong. Mereka dibawa ke Rengas Dengklok agar Soekarno dan Hatta tidak terpengaruh oleh Jepang. Di sana, mereka kembali meyakinkan Soekarno bahwa Jepang telah menyerah dan para pejuang telah siap untuk melawan Jepang apapun resikonya. Pak Soekarno, saya yakin benar bahwa Jepang telah menyerah pada sekutu. Saat ini adalah saat yang tepat untuk kita merdeka, apalagi dengan situasi pejuang kita yang telah siap dengan resiko yang akan kita terima dari Jepang. Apakah kalian yakin? Saya yakin 100%, Pak. Baiklah, saya akan tanya kepada Ahmad Subarjo terlebih dahulu. Kalau mereka setuju, kita akan melaksanakan proklamasi. Bagaimana? Baiklah, saya akan segera menyampaikan kepada Ahmad Subarjo. Sudah, sampai hari ini kita akhiri. Selamat siang. Ya. Siap, Pak. Permisi. Ya, ada apa? Maaf mengganggu Laksamana Maida. Apakah kami bisa memakai rumah Anda untuk mengadakan rapat PPKI karena kami akan segera merumuskan proklamasi? Silahkan, pakailah saja rumah saya ini, tapi saya tidak mau ikut campur dengan kalian. Baik, terima kasih atas izinnya. Kami akan memberitahu golongan muda lainnya. Baiklah, saya tunggu. Setelah mendapatkan izin dari Laksamada Muda Maeda, giliran Soekarno dan Hatta menemui Mayor Jenderal Moichiro Yamamoto untuk mendapat izin memerdekakan bangsa Indonesia. Tapi Jenderal Moichiro Yamamoto tidak mau menemui Soekarno dan Hatta. Akhirnya Nishimura mengemukakan perintah dari Tokyo. Tidak boleh merdeka terlebih dahulu karena kami telah mendapatkan perintah dari Tokyo untuk melarang kalian merdeka terlebih dahulu. Mengapa? Bukankah ini hak kami, hak bangsa Indonesia untuk merdeka? Benar, tapi bukankah
Jepang harus menjaga Indonesia dalam status quo. Tapi 3. kita mempunyai hak dan Anda tidak dapat melarang kami untuk merdeka karena Anda tidak mempunyai hak. Pembuatan proklamasi itu berlangsung sangat panas. Lalu, setelah konsep proklamasi selesai, barulah Sayuti Melik mengetiknya pada mesin ketik. Perundingan itu pun dilaksanakan oleh golongan muda dan golongan tua. Dalam penyusunan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia, berlangsung pukul 2 sampai 4 dini hari. Baiklah, kita mulai dengan membuat proklamasi. Setelah selesai, lalu diketik oleh Bung Sayuti Melik. Bagaimana? Setuju. Baiklah kalau begitu. Cut! Sudah selesai, Bung. Alhamdulillah, akhirnya teks proklamasi ini selesai juga. Lalu, di mana kita akan membacakan teks tersebut? Bagaimana kalau kita bacakan di lapangan cadar? Baiklah kalau begitu, gimana semuanya? Setuju? Setuju. Nah, bangsa Indonesia, saya dan Bung Hatta akan menandatangani teks proklamasi ini. Bagaimana ini? Sudah jam 8, tapi proklamasi belum dibacakan. Karena Muhatta merasa aneh, akhirnya Muhatta pun pergi ke rumah Soekarno untuk menemuinya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Di mana Soekarno? Bapak sedang ada di kamar. Ia sedang demam. Kesehatannya menurun sejak tadi pagi. Bolehkah saya menemuinya? Silahkan. Bagaimana keadaanmu? Terus bagaimana dengan proklamasi kemerdekaan? Bung, apakah kita harus mundur kemerdekaan ini? Apakah rakyat tidak kecewa dengan keputusan Bung ini? Ayolah Bung, kita harus segera memproklamasikan kemerdekaan ini biar rakyat tidak kecewa. Saya akan bersiap-siap terlebih dahulu. Kalau begitu saya akan menunggu di depan. Akhirnya, setelah dibujuk oleh Muhammad Hatta, Soekarno pun bergegas bangun dan memakai baju yang biasa ia pakai untuk acara penting. Akhirnya, Soekarno pun memutuskan untuk membacakan proklamasinya di depan rumah. Pak, ini bendera yang telah saya jahit waktu itu ini untuk kemerdekaan Indonesia. Terima kasih Fatma, berkatmu kemerdekaan ini terasa sangat sempurna. Saudara-saudara, berpuluh-puluh tahun bangsa Indonesia sudah berjuang untuk kemerdekaan tanah air kita. Sekarang, tibalah saatnya kita benar-benar mengambil nasib bangsa dan nasib tanah air kita dalam tangan kita sendiri. Hanya bangsa yang berani mengambil nasib dalam tangannya sendiri kan dapat berdiri dengan kuatnya. Maka, kami tadi malam telah mengadakan musyawarah dengan pemuka-pemuka rakyat Indonesia. Permusyawaratan itu telah Maka kami tadi malam telah mengadakan musyawarah dengan pemuka rakyat Indonesia. Permusyawaratan itu telah seia sekata berpendapat bahwa sekaranglah datang waktunya untuk menyatakan kemerdekaan kita. Saudara-saudara, dengan ini kami menyatakan kebulatan tekad itu. Dengarkanlah proklamasi kami. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara yang sama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Merdeka! 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 Good job!